Kita lihat, apalagi kita mau masuk kepada tingkat istiqomah. Nah, istiqomah itu kalau kita belum siap dengan kodrat kita, tak bisalah kita paham, tak bisa kita dapat apa makna yang akan kita jalankan. Dan bagaimana cara kebatilan-kebatilan itu bisa kita hilangkan sehingga kita khusyuk, kita seronok menghadapi ma'rifat kepada Allah. Dalam hal ini saya akan ajarkan caranya. Pertama, kita ingat dulu dalam kajian Al-Ikhlas kita ini sudah pelajari semua, tapi mengambil makna tak semudah itulah. Di dalam Al-Ikhlas kita ingat ada wujud domah usir, dan ada yang bersifat wahid dan ada bersifat ahad pada akhirnya. Betul? Jatuhlah kepada ahad dengan ahad. Berarti ada kalam batin Allah bernama A'u. Tapi di dalam kodrat tadi bukan A'u, tapi kasroh hamzah A'u. A'u. Apa itu? Ain. Ain. Jadi ain itu adalah pandangan. Ya, ain itu adalah pandangan. Untuk menghancurkan kebatilan yang mengganggu diri kita, ada 3 pusat batil dalam diri kita. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas min syarril waswasil khannas. Itu kebatilan, induk kebatilan. Perbuatan jahat itu cabang daripada itu. Maka kita hancurkan yang 3 ini sebagai induk kebatilan tadi. Min syarril waswasil khannas allazi yasufi sudurinas minal jinnati wan nas. Perbuatan-perbuatan kemanusiaan, keraguan-raguan dan makhluk-makhluk semuanya. Maka kita harus mendirikan wujud ain tadi. A'u tadi adalah wujud dari ain. Karena apa? Alif kasro'a dengan ain, hamzah dari domah u menjadi ain. Berarti ain itu adalah penglihatan atau nur ma'in. Ya, itu yang dikata nur ma'in. Nur ma'in ini adalah batin bilah. Jadi kalau kita baca a'udzubillah, nah lihat tuh batin, ya. Tapi di dalam kodrat pembinasaan kebatilan tadi, kul saksikanlah, au, ingat au atau dikatakan ain, ya, pandanganku. Rabbi menguasai bi batin, dengan batinku, nas di dalam nur. Saksikanlah pandanganku di dalam batin yang aku titip di dalam nur. Qul a'udzu birabbin nas, dan aku bangkitkan, malikin, aku datangkan di dalam kesempurnaan nas, nun alif sin tadi, ain di dalam nur, menjadi penentu ilahinas, yaitu meliputi segala wujud ketuhanan dan membinasakan min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Hakikatnya apa? Apa kira-kira sifat kita yang bikin
yang buat kita tak bisa khusyuk. Datangkan batin berwujud yang diliputi oleh nur ma'in tadi, yang berasal dari a'u tadi. Tatap kelemahan itu bakar dengan syarat apabila nur ma'in itu bersifat dia berdiri sendiri. Tidak boleh ada kodrat atas nama kodrat apapun yang memakai nur ma'in, kecuali nur ma'in itu membakar hadas itu. Apa hadas? Ya kitalah yang tahu. Apa kekurangan kita, di mana lemah kita, itu gangguan. Itu yang harus dibinasakan. Karena apabila berdiri yang hak, maka binasalah yang batil. Tapi kamu harus menjadi wujud nur ma'in semata dengan tajalli serentak. Dikala kita baca, maka kita harus melihat wujud itu berdiri, membakar yang tiga ummul besar tadi. Arti tiga itu mungkin cabang-cabang dia itu banyak pada diri kita ni. Nah, yang cabang-cabangnya itu kita bakar. Apa itu contoh yang kita bakar? Saya ni kalau berzikir pasti saya terbayang si A, si B, si D. Nah, ini terbayang. Ini bayang ni nak saya bakar ni. Saya mulai ini berzikir, macam lah saya ingat. Bakar tu. Tarik lagi, bakar lagi. Begitu jalan untuk penghancuran. Kenapa? Satu surat itu mengandung 7 makom. Salah satu fungsi An-Nas adalah membinasakan kebatilan. Kul, saksikanlah a'u atau ain, batin nur ma'inku. Zubirab, berjalan menguasai bi batin nas, nur. Udah masuklah batin itu ke dalam nur. Malikinas, dia naik ke atas dari dalam sir qalbi kita. Dia naik ke atas sampai di atas ilahinas, karena ilah bersifat tunggal satu, tidak boleh ada wujud ada di situ. Laksanakan sampai kita melihat seperti di sore hari. Kenapa di ufuk barat itu warnanya merah? Berarti ada pembakaran hadas oleh nur. Nah, macam itu juga kita di dalam mengamalkannya. Karena kalau hadas keraguan tadi kita tak binasakan, kita tak hancurkan, maka itulah yang akan menjadi gangguan yang nyata. Itulah yang akan menjadi suatu hambatan yang paling kuat. Maka dikatakanlah bahwasanya kalau kita melakukan hal macam itu, sama seperti kita a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yang kita bahas itu, yang kita bakar itu adalah sifat syaitannya kita. Nah, sekarang sudah tahu macam mana cara a'udzu billahi minasy syaitan. Lihat tajalli surat An-Nasnya itu. Bacalah 3 kali a'udzubillah itu dengan tiupan. Ya, 3. Jadi kalau Rasulullah dulu dia lihat ke kanan, di kitab ratib yang ada pada kanan ini bukunya Ilyun, kitab atib adalah sijid pada kiri bahu dia tiup itu 3 kali dengan auzubillah, 3 kali auzubillahi minasyaitonir auzubillahi minasyaitonir di dalam hati. Itu Rasulullah. Boleh, tak ada masalah, itu lebih bagus. Nah, kalau kita ingin kata Rasulullah
berpergian atau berjalan ke mana tujuan, maka tiupkanlah tanah itu 3 kali. 3 kali kita tiup tanah itu, dari jauh aja kita niat. Artinya kita tiup segala kebatilan dalam perjalanan kita ni. Kita tak digoda syaitan. Selamatlah kita. Mau kerja ke kantor, kita singgah dulu tempat janda. Ada warung-warung janda, kita singgah dulu. Itu tak seronok lah, itu tak boleh lah kan. Kena singgah apa itu? Itu godaan syaitan tadi. Itu. Jadi kalau itu kita lakukan, kita tiup 3 kali sebelum kita melangkahkan kaki pergi kerja, pergi kantor, pergi ke mana kita suka. Itu boleh, tak masalah, insyaAllah. Yang penting jangan lupa kepada kodrat satu wujud nur ma'in tidak dipakai oleh wujud apapun. Maka kita tak boleh merasa ada di dalam pembakaran hadas. Ya, karena nur ma'in bukan dipakai oleh jasad, tubuh dan apapun bentuknya.